Oke, hari ini kita dengan paneli banyak pemilih baru. Hari ini saya ketemu dengan Bapak, nama Pak? Sofyan. Pak Sofyan aktifnya sekarang di mana Pak? Di Bank Mandiri. Wah, luar biasa. Nanti CSR-nya dibagi ke petani Pak ya? Oh, siap. Oke. Kita sudah banyak kok menyalurkan. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Menumbuhkan UMKM juga. Oh, siap. Ini yang luar biasa, Indonesia negara agraris. Banknya semakin besar, petaninya semakin sejahtera. Oke. Swastiastu, pagi ini saya mau update tanaman paneli usia 1 tahun 4 bulan. Ini berlokasi di daerah Dalung, lantai 2. Adapun media yang saya gunakan adalah media dari Panca Media dari Pak Wayan. Jadi silahkan bagi rekan-rekan yang berminat, silahkan hubungi Pak Wayan. Ini bukti dari bagusnya Panca Media sebagai media tanam paneli. Tanaman ini saya tanam di lantai 2 di daerah Dalung. Sukses dan tetap semangat. Oke, salam sehat. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Rinaya DSW. Hari ini saya Wayan Rinaya DSW melihat daripada tanaman paneli. Tentu tanaman paneli ini sangat subur sekali, tapi butuh diperhatikan lebih baik karena sirkulasi udara kurang bagus sehingga tanaman ini belum bisa sempurna untuk mengeluarkan bunga. Oke teman-teman, para sahabat pencinta penghobi tanaman paneli, semoga dengan video-video saya ini mampu memberi motivasi bagi sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Saya dari Pulau Bali, bagaimana bisa memberi inspirasi bagi petani paneli di Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sehat kaya luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tonton video saya berikut ini, semoga bisa memberikan sedikit manfaat dan pengetahuan baru bagi petani-petani pemula. Karena banyak juga petani senior yang sudah lebih hebat daripada saya. Tapi saya punya komitmen untuk bagaimana berbagi sekecil apapun, sedikit apapun yang saya dapatkan, saya bagikan sehingga bisa memberi solusi mungkin bagi orang-orang yang belum mengenal tentang budidaya paneli. Oke, next. Oke, para sahabat, hari ini saya sama Bapak Dokter, perkenalkan alamat dan lain sebagainya Pak Dokter. Tiang dari Pak Ketut Nategesuma dari Desa Tulikup di kawasan Subak Kembangan Tulikup Gianyar, mencoba untuk menanam vanili. Dari hasil coba dan mencoba jadi manajer tani petani petarung. Sekarang harus banyak belajar dengan Pak dari mentor Pak Rinaya. Silakan Pak. Ini semua Pak Dokter, yang sebagai petani pencinta penghobi tanaman, tentunya saya ilmu pertanian khususnya paneli tidak begitu banyak juga, tapi yang sendiri sharing-sharing dengan banyak petani. Tentu dari apa yang banyak yang dapatkan, tentu yang sampaikan di sini. Nah, penanaman di sini sudah bagus. Nah, hanya kita bisa review sedikit untuk atapnya, Pak. Ini kasih akar sedikit karena sirkulasi udara agak pengap di sini ya. Artinya udara laut, udara dari selatan juga, udara gunung tidak bisa lewat kan gitu. Karena tanaman ini membutuhkan sirkulasi udara. Apapun itu tanaman juga membutuhkan Pak Dokter. Nah, dan ada beberapa yang kasih tiang saran, bukan saran, wajib sebenarnya petani paneli dimanapun Anda berada, lakukanlah pemotongan pucuk ketika tanaman Anda sudah mengeluarkan tunas dari sejak nanam, misalnya tanam 1 meter. Nah, ini semestinya dulu di sini Pak Dokter 10 daun atau 8 daun sampai di sini dulu sudah dipotong semestinya. Tapi tidak menjadi masalah, kita bisa lakukan pemotongan di sini. Nah, apa fungsi daripada kita melakukan pemotongan pucuk? Tentu mengharapkan untuk bagaimana nanti keluar tunas baru yang akan mengeluarkan batang yang lebih besar. Karena batang yang besar akan menghasilkan buah-buah paneli yang lebih besar juga. Tidak mungkin buahnya besar, batangnya kecil. Ya, Pak Dokter? Ya. Dan di sini juga kita belajar bersama. Tidak ada istilahnya kita hebat jadi petani, tapi marilah kita belajar dari alam dan belajar dari tempat mana kita menanam. Tidak sama saudara-saudara dimanapun Anda berada, MDPL yang rendah, MDPL tinggi.
perlakuannya sama? Tentu tidak sama. Seperti kita orang di gunung mungkin makan nasinya 2 piring, kalau kita tinggal di kota karena mungkin cuaca hangat Pak ya, kita sepiring cukup. Begitu juga tanaman. Dan kebutuhan tanaman di MDPL rendah tidak sama di MDPL tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Begitu juga. Kenapa? Ketika di MDPL tinggi mungkin curah hujan terlalu banyak. Kita kalau pakai misalnya kokopit terlalu banyak, penyerapan air banyak, sehingga air mengendap, bisa saja tanaman kita busuk batang. Tapi kalau di kota seperti ini, kita mending pakai juga yang namanya kokopit. Nah, itu kita pakai, coba nanti Panca Media Pak. Nah, di video FB ini saya akan jadikan dokumentasi pendampingan saya sama Pak Dokter. Kenapa demikian? Karena di sini saya tidak menjadi guru. Ampun ada Pak. Yang jadikan tempat Bapak ini proses penelitian dan belajar bersama di MDPL Driki. Dan siapa teman-teman yang mungkin sudah senior di bidang budidaya paneli, mari kita kasih solusi, jangan banyak membuli. Karena banyak membuli, kita akan banyak musuh. Tapi ketika banyak memberi solusi atas kekurangan dan kelebihan kita sebagai manusia, tentu juga banyak. Tentu kita belajar terus. Hari ini saya action foto pucuk paneli Pak. Terima kasih. Mantap. Nah, ini Pak. Nah, potong. Nah, ini kan udah panjang Pak. Panjang. Nah, karena ini saya prediksi, karena dalam seminggu biasanya ya, dalam 1 bulan itu bisa sampai 4-3 daun biasanya. Nanti kita bisa hitung di sini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tanaman Bapak ini kira-kira umurnya 4 bulan atau 5 bulan lebih. Benar apa enggak? 4 bulan? 4 bulanan. Betul Pak. Kan? Berarti ini kelewatan ini. Ini agak lebih baik di sini aja potong. Kan? Nah, semestinya ketika sudah usia di ini daunnya kayak tadi yang bilang itu ya. Ini 8 daun batangnya dia dari bawah. Iya. Enggak, niki dulu induknya. Oh iya. Ya. Dia kan dilihat dari sini. Nah, semestinya nanti 1 2 3 4 5 6 7 8 potong di sini. Mungkin sudah hampir sama dengan batangnya ini. Nah, ini juga bibitnya mungkin nanti kalau ada penyulaman kita yang lebih besar lah gitu ya. Bagus juga bagus. Bisa nggak besar itu? Ya, nanti kalau Bapak ini sudah dipotong pucuknya nanti pasti boleh dilihat nanti hasilnya. Kalau sekarang bilang kan belum berhasil. Nanti sama-sama. Nah, ini kita coba gini. Kan memang banyak petani Pak, dia itu enggan untuk memotong pucuknya. Ya. Ingat paling enggan niki Pak. Wayan. Udah ya, Wayan udah paham ya? Potong pucuknya, niki agak naik, nanti kita bantu medianya. Terus lakukan penyemprotan yang seperti saya tadi bilang obatnya. Nih, setiap minggu sekali. Ya, ya dari nanti kan komposisi sudah ada di botolnya. Ya, ingat ya. Nah, niki potong sami. Ini cenderung nggak ada begitu banyak ada busuk karena MDPL rendah ini keuntungannya busuk batang tidak terlalu karena kelembaban kurang Pak Dokter. Kelembaban kurang Sehingga cenderung tidak busuk batang. Oh gitu. Iya. Karena lokasi apa karena lokasi. Ya, ini karena ini agak agak rendah dia sirkulasi udara kurang sehingga daun kecil ya. Iya. Dan juga nanti yang rekomendasikan kalau cari bibit lagi yang batang besar-besar ya, Pak. Ya. Nah, ini yang bisa dibuktikan nanti mau besar apa enggak. Nanti ini. Ingat ya, ini ada 2 kita potong. Ini semua begitu. Nah, ini semua. Jangan takut nanti gimana ya, pasti akan keluar. Oke para sahabat, syukurnya ini hijau luar biasa, Mas hijau, tapi kita tidak bisa jadikan sayur. Gatal apa? Tapi gatal getah panelinya. Nanti kembung kantong panelinya dan pemiliknya. Rahayu.